Dan energi kamu hari ini. Hati-hati, yang memfitnah kamu itu bukan hanya satu orang saja. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas hati-hati, yang memfitnah kamu itu bukan hanya satu orang saja. Lah, jadi berapa orang? Yuk langsung saja kita lihat seperti apa yang terjadi dan bagaimana tujuan mereka untuk memfitnah kamu. Langsung saja kita akan membuka satu kartu tarot yang ada di depan teman-teman sekalian. Nah, seperti apa yang terjadi? Di kartu yang pertama, memang di sini alangkah baiknya secara personal diri kamu itu wajib untuk terfokus dulu dengan beberapa situasi yang ada di dalam diri kamu. Ada beberapa perkara, ya, memang betul kamu secara personal, kamu pun juga masih merasakan ada berbagai macam perkara-perkara yang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya yang dirasakan oleh diri kamu. Tapi ya di sini kamu pun juga alangkah baiknya untuk fokus dengan apa yang bisa kamu kerjakan. Fokus dengan apa yang bisa kamu lakukan. Karena apa? Kalau kamu bisa fokus dengan apa yang bisa kamu lakukan, tentu ini juga nanti akan memberikan satu keadaan yang bagus yang akan terjadi di dalam diri kamu secara menyeluruh. Sehingga dalam hal apapun saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Ada beberapa masalah, iya, memang betul. Kamu juga secara personal merasakan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Tapi saya rasa kamu juga nggak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan. Karena ya terlepas dari apapun yang muncul, kamu saat ini juga masih bisa untuk bertemu dengan hal-hal yang baik dan juga masih bisa bertemu dengan hal-hal yang positif yang sesuai dengan apa yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi apapun, kamu juga jangan mudah terprovokasi dengan orang-orang yang bisa melemahkan kondisi yang ada di dalam diri kamu. Sehingga dengan situasi yang terjadi, tentu ini juga akan memberikan satu keadaan yang baik yang akan terjadi pada diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian dalam situasi keberhasilan, dalam situasi kesuksesan, kamu pada posisi saat ini memang juga akan mendekat ya kepada keberhasilan dan juga kesuksesan kamu. Jadi ya saya rasa kamu juga jangan khawatir, jangan takut dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan. Karena apa? Hal baik yang terjadi itu akan silih berganti muncul di dalam posisi diri kamu. Termasuk di sini bukan hanya soal rezeki materi saja, tapi juga rezeki-rezeki non materi yang akan terus bermunculan di dalam posisi diri kamu. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang sempurna yang ada di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Dan kemudian juga untuk sisi yang lainnya, kamu juga harus hati-hati karena di sini memang juga ada beberapa orang yang tidak suka melihat keberhasilan kamu. Karena kalau kamu lihat secara personal diri kamu lebih mendalam, semakin hari semakin ada hal-hal baik yang terus kamu dapatkan. Semakin hari semakin banyak kejadian-kejadian luar biasa yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga apa? Ini mengakibatkan terjadinya ada rasa iri dan juga rasa tidak suka dari beberapa pihak yang ada di sekitar kamu. Sehingga apa? Di sini kamu juga nggak usah terprovokasi. Kamu fokus saja dengan diri kamu terhadap tiga hal. Satu, fokus dengan keluarga kamu. Apapun yang muncul, apapun yang terjadi, kamu harus bisa untuk lebih terfokus dengan apa yang ada di dalam keluarga kamu. Jangan sampai orang lain tuh tahu masalah dalam personal atau internal keluarga kamu. Dan yang kedua, fokus dengan kerezekian yang baik. Semakin baik rezeki kamu, orang lain yang tidak suka dengan kamu semakin kepanasan. Dan yang ketiga, fokus untuk karir dan juga usaha kamu. Karena kalau kau bisa untuk lebih fokus terhadap karir kamu, fokus terhadap usaha kamu, kamu juga akan bisa untuk membungkam mulut-mulut busuk mereka. Sehingga apa? Semakin kamu berhasil, semakin kamu sukses, mereka akan semakin kepayahan. Dan terpenting adalah kamu fokus dengan kerja keras kamu dan tetap berbuat baik kepada siapapun. Saya rasa dengan seperti itu, mereka akan bisa untuk tercounter dengan sendirinya. Dan apalagi emang kamu juga semakin hari semakin merasakan
secara keuangan terus mengalami penguatan. Dan bagaimana dengan orang-orang yang memfitnah kamu? Dengan orang-orang yang memfitnah kamu, memang mereka ini tidak suka dengan kamu karena apa? Karena ada perkembangan yang terus baik, ada perkembangan yang terus positif yang terus terjadi dalam diri kamu. Sehingga apa? Posisinya mereka dalam keadaan yang iri terhadap hal itu gitu loh. Sehingga mereka pun juga akan bersusah payah untuk menjatuhkan kamu. Dan ketika satu orang tidak bisa menjatuhkan kamu, dia akan mengajak orang yang lainnya. Untuk apa? Untuk membenci dan juga untuk menjegal kamu. Jadi saya rasa dalam situasi saat ini mereka ini mendasari itu semua karena rasa iri mereka, karena penyakit hati mereka, dan bahkan mohon maaf ya, satu keluarga mereka itu betul-betul tidak suka dengan kamu karena alasan yang sama. Sehingga apa? Itu adalah hal yang tidak terlalu penting untuk difikirkan, dan sekarang kamu juga seharusnya bisa fokus dengan hal-hal baik yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Karena kalau kamu terlalu sibuk mikirkan mereka, tentu ini juga nanti malah akan menjadi sandungan, akan terjadi hambatan tersendiri di dalam posisi diri kamu. Sehingga dalam situasi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih paham dan juga harus bisa untuk lebih memahami juga terkait dengan beberapa hal yang muncul di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam kondisi yang terjadi, kamu juga nggak perlu terlalu ada kecemasan yang berlebihan. Artinya tidak perlu ada kecemasan yang berlebihan adalah kamu juga sebenarnya masih bisa mampu untuk menghadapi segala sesuatu yang baik di dalam posisi kamu saat ini. Sehingga apapun yang terjadi, kamu harus bisa untuk bersyukur karena segala sesuatu yang baik masih dapat kamu rasakan, dan orang yang memfitnah kamu saat ini juga akan mendapatkan keadilan. Artinya apa? Ya memang kalau kita katakan sebagai karma ya itu masih belum ya. Masih bisa dikatakan belum ada karma yang keras yang terjadi pada diri mereka. Tapi yang jelas di sini saat ini mereka sedang mulai merasakan karma tipis-tipis yang terjadi. Mereka juga pelan-pelan sudah mulai ada kesalahan mereka sendiri, ada kecerobohan mereka sendiri yang memang terjadi karena kesalahan mereka sendiri. Dan memang kalau bisa dikatakan itu belum menjadi karma, tapi lebih cenderung kepada keteledoran dan juga kecerobohan mereka. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Sekarang yang terpenting kamu harus bisa untuk lebih mengerti dan juga lebih memahami juga dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri mereka saat ini. Itu bukan urusan kamu. Kamu lebih baik fokus saja dengan apa yang bisa kamu kerjakan saat ini. Karena dengan kamu bisa untuk mengerjakan segala situasi yang baik pada posisi saat ini, tentu ini juga nanti akan memberikan satu fase yang positif yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Sehingga dalam hal apapun terus bersyukur terkait dengan beberapa hal yang luar biasa yang terus kamu rasakan pada situasi hari ini. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang ada, pesan dan energi yang ada di dalam diri kamu saat ini. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dene Pangastuti, Jaya Didin Ngrat Rahayu Sang Udumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.